Halo semuanya, selamat datang di podcast NTS, ngobrolin tentang sesuatu. Di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang suatu topik yang cukup relate sama kehidupan kita. Kita cuma pengen sharing-sharing pengalaman kita aja ya, bukan maksud buat menggurui kalian. Tapi kalau kalian bisa ambil sesuatu dari obrolan kita, it's a good thing. With that being said, yuk ngobrol. Oke, balik lagi bareng gua Chris dan temen gua. Oit Nat. Dan kali ini kita juga kedatangan seorang putri, Widi. Uduh. Seorang narasumber bisa dibilang ya, seorang guest star pertama nih. Iya. Guest star. Ya, boleh diperkenalkan? Halo. Wih, cewek nih bro. Subs nih. Subs nih. Apaan sih? Subs nih. So asik ya? So asik ke. Halo, perkenalkan ini apa ya disebutnya ya? Gue Nai, Oke. manusia. Oke. Oke, nah ini sebagai seorang manusia ya, di sini sebagai narasumber ya. Soalnya kita bakalan ngobrolin tentang workaholic ya. Yes, betul banget. Karena Ibu Nai ini menurut kita cukup rajin bekerja kali ya. Cukup pekerja keras lah ya. Cukup bekerja keras dibanding kita berdua kali ya. Ya, jadi kita kedatangan guest star ini buat jadi narasumber kita buat ngebahas tentang workaholic. Nah, Iya. gimana sebelum kita mulai perasaannya gimana? Tegang tadi. Oh, tegang. Oke. Gimana dari judging kita Ya, disebut workaholic? takut dijudge yang nggak benar. Oh, gitu. Waduh. Oke, biar clear ya sekarang mungkin definisinya dulu nih apa nih? Oke. Kalau workaholic atau bahasa Indonesianya gila kerja lah ya. Kalau di KBBI sih nggak ada definisi secara utuh gila kerja. Cuma ini gue bagi dua. Di KBBI itu ada arti gila. Gila itu tertanda perasaan sangat suka. Perasaan sangat suka. Iya betul, tertanda perasaan sangat suka. Oke. Terus ada kerja. Kalau di KBBI kerja itu artinya sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Nah, itu udah jelas lah ya. Maksudnya orang-orang kayak definisi kerja kayaknya sebagian besar juga itu kali ya. Oke, jadi gila kerja apa? Perasaan sangat suka untuk mencari Mencari nafkah. Siapa yang nggak suka ya? Siapa yang nggak suka cari nafkah? Tuh kan? Tuh. Dari mungkin bisa diceritain dulu. Belum. Oh, belum. Sabar. Oke. Oke, ini ada definisi lain lagi nih. Kalau gua lansir dari Glints, itu ada arti workaholic. Nah, workaholic sendiri adalah sebutan untuk orang yang memiliki workaholism atau kecanduan untuk terus bekerja. Nah. Oh, Oke, mungkin kita bisa tanya dulu ya narasumber kita ini menurut Ibu. ibu, dipanggilnya ibu banget nih. Seumur loh. Menurut kamu nih, gila kerja itu apa tuh? Gila kerja ya. Ya kayak apa ya? Kayak aku gitu. Enggak dong. Oh, enggak. Oke. Kayak pengen kerja terus-terusan gitu kali ya, menggilai ya, kayak menggilai, mengidolakan kerja kayak. Mengidolakan kerja. Iya, kayak kerja adalah segalanya gitu. Oke. Gitu kali ya dari gue. Oke. Valid ya bro ya? Ya bisa. Oke. Kalau menurut lu gimana bro? Apa ya, kalau menurut gue gila kerja sendiri mungkin adalah apa ya, kondisi kali ya, kondisi seseorang apalagi yang bekerja terus dia nggak tahu batasan kali ya, nggak tahu batasan, yang dia nggak punya batasan, jadi ya kalau kerja terus misalkan gitu. Oke. Jadi nggak ada waktunya gitu ya?
Ya, batasan apapun ya, mau pikiran, mau kondisi badan, mau waktu juga. Oke, oke. Oke. Nah, kalau menurut gue ya, workaholic itu orang yang hobinya kerja. Oke. Kan di episode kemarin Iya, kan ada yang ngomongin hobi kan. Betul. Oh iya iya iya. Ya, episode kemarin ngomongin Nyambung hobi. ya, jadi nyambung. Jadi ada orang yang hobinya motoran, ada orang yang hobinya main game. Nah, ini hobinya kerja gitu. Betul. Gak bener kata lu, nggak terbatas waktu, nggak terbatas dimensi, bahkan nggak terbatas universe gitu ya. Pokoknya kerja gitu. Bahkan waktu tidur pun dia mikirin kerjaan gitu. Mimpinya juga lagi kerja gitu. Kebangun tuh kalau keinget deadline ya. Kebangun kalau keinget. Waduh, kok tersindir ya? Ya mungkin gitu kali ya gampangnya ya. Iya ya, definisi masing-masing kita ya. Definisi masing-masing kita gitu. Mungkin nambahin juga kali ya, kalau orang workaholic itu kalau menurut gua nih, dia itu kan kalau misalnya gaji itu udah fix ya per bulan gitu ya. Kan kalau orang yang mungkin ya orang yang gak workaholic dikasih kerjaan tambahan itu kayak ngeluh gitu kan ya. Jadi Oke. gaji gua kan tetap segitu gitu, kenapa lo kasih kerjaan tambahan gitu. Tapi kalau orang yang workaholic dikasih kerjaan itu kayak wah Tetap mau. tetap mau gitu. Yang penting kerja. Yang penting kerja gitu. Mantap. Atau mungkin bukan tetap mau, dia nggak sadar itu tuh kerjaan yang sebenarnya bukan workload-nya dia, tapi diiyain aja gitu. Oh iya gitu. Oh, mungkin otomatis gitu ya, udah Iya. naturnya dia gitu ya. Heeh. Nah mungkin dari tadi kita definisi masing-masing, mungkin biar lebih valid nih, kita juga abis riset nih, ya kan podcastnya kan keren banget ya, ada riset gitu ya. Valid ya, valid. Valid ya, terpercaya, aktual, tajam, terpercaya bro. Aktuil. Oke, jadi kita abis riset nih, kita dapat sumber dari Glints ya, Ya, tentang ciri-ciri orang workaholic gitu. betul. Nah, mungkin bisa kita sebutin satu persatu ciri-cirinya. Oke, ini kalau di Glints nih ada beberapa nih, ada 6 ya. 6 tanda-tanda seseorang workaholic. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita nanti bahas di antara kita. Ada yang memiliki tanda-tanda tersebut atau enggak nih? Oke. Oke? Oke. Di antara kita bertiga ya. Ya, di antara kita bertiga Siap, dulu siap. aja ya. Ya Atau mungkin kalau dari fix dari narasumber aja nih. Jangan gitu dong. Tuh kan gue di-judge di sini. ya mungkin buat yang dengerin juga sambil cross check juga ya. Ya, lu itu seorang apa? Seorang pengangguran kah atau seorang workaholic? Oke. Oke, yang pertama nih kalau dari Glints tanda-tanda seseorang workaholic. Yang pertama, pekerjaan merupakan prioritas utama. Nah, sebagai narasumber gimana? Apakah pekerjaan Anda menjadi prioritas utama? Enggak ya. Enggak. Oke. Prioritas utamanya apa ya? Keluarga. Wah, terharu gue bro. Thank God. Dong. Makanya mencari kerja untuk keluarga. Because itu ya, apa prioritas utamanya bukan kerja ya, tapi keluarga ya. Ya, tapi mencari uang untuk keluarga gitu ya. Iya. Ya, oke. Wah, nice. Good answer ya. Kalau lo gimana? Kalau gua, pekerjaan jadi prioritas utama. Dari dulu juga kayaknya enggak ya. Kalau gue ya, pekerjaan bukan prioritas utama gua sih, tapi duit sih. Oh, uang ya. Iya. Karena bener kata tadi ya, kata Nay juga. Ya kalau nggak ada duit gimana ya? Maksudnya mau Ya, betul. prioritasnya keluarga juga kan butuh duit juga gitu ya. Ya, betul. Tapi prioritas utama gua keluarga juga. Oke. Nggak mau kalah ya. Iya, nggak mau kalah. Biar sama. Kalau lu gimana bro? Apa ya? Kalau gue
Enggak sih, enggak juga ya. Gue bukan prioritas utamanya kerja sih, karena Apa? Mencari jodoh? ya itu juga salah satunya. Karena mungkin apa ya? Ya sama kayak lo juga kali ya. Mungkin ketika punya uang emang kebutuhan juga gitu. Cuma bukan menjadikan itu sebagai prioritas utamanya juga. Oke. Jadi mungkin abis dari sini kita bakal ngebahas tentang hamba uang kali ya. Soalnya prioritas kita semua uang loh. Mungkin ini kayaknya ciri-ciri seorang workaholic kayaknya udah nggak usah dah. Langsung ciri-ciri hamba uang aja gimana? Tapi maksudnya kita sama-sama setuju ya. Maksudnya mungkin memang kerja bukan prioritas utamanya, tapi ada maksud di balik itu. Oke, jadi kalau misalnya kayak tadi badannya lagi sakit atau apa, ya sakit gitu ya, bukan prioritas utama gue bekerja gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang ciri yang kedua nih, biar gue bacain nih. Stres jika tidak bisa bekerja. Oke. Ini funny point, ini poin yang lucu nih. Nah, Kenapa gimana? nih apa lucunya? Apa Gue ya? nanya. Kan lu narasumber. Jadi kita yang nanya sebentar. Oh, ya, oke. Oke. Ya, gimana? Mau siapa dulu nih? Gimana, Ci? Stres jika tidak bisa bekerja. Ke gue ya. Ya. Agak sih kadang-kadang sejujurnya gue. Kayak kalau misalkan apa ya, lu nggak punya kerjaan gitu, misalnya lagi di waktu luang hari biasa, misalnya weekdays, terus lu nggak ada kerjaan aja, ya lama-lama kayak ya bosen juga mungkin ya, terus ngapain ya gue, nah malah jadi stres sendiri gitu, nggak ada kerjaan, lebih kayak gitu sih gue. Tapi kalau misalkan ya emang lu lagi libur gitu kondisinya, ya beda cerita kan, kayak gitu sih paling dari gue. Oke, berarti kalau misalkan di hari-hari, misalkan hari-hari biasa, lu nggak ada kerjaan malah stres ya? Iya lumayan sih, kayak ngapain ya gue, Nah loh. nonton udah, misalkan main udah, masak udah, ngapain lagi gue gitu. oke. Bobo. Masa tidur terus? Nah loh. Kayak gitu sih mungkin kalau Oke, gue ya. oke. Oke. Kalau lu gimana, Bro? Gue, Ini kayaknya pada mirip-mirip semua dah. Ini narasumbernya sama tuh. mungkin kita punya work ethic yang sama kali ya. Lu gimana, lu sama juga lu? Kalau ya sebenarnya agak mirip-mirip sih, cuma kalau gue mungkin karena kerjaan gue kan penghasilan gue tuh ditentukan seberapa rajinnya gue juga kan. Nah, kalau misalkan gue nggak bisa kerja, terus nggak ada kerjaan, it mean nggak ada penghasilan. Jadi stres juga ya? Ya, terus jadi stres gitu. Even kadang-kadang mungkin kayak kalau disebut weekend, misalkan weekend gitu. Terus gue mikirin kalau misalkan dalam sebulan gue belum sampai di target itu, nah itu kan akhirnya makin stres tuh. Aduh, gue belum sampai target ini nih. Gue harus ngerjain sesuatu nih, harus bikin apa kayak gitu. Wah, bener ini fix nih. Stresnya bukan jika tidak bisa bekerja, jika tidak ada uang. Uang, iya. Iya, bener. Uang Ini ganti judul aja, udahlah. Fix ini. Ya itu, kalau gue sih gitu ya. Stresnya ketika kayak gitu. Kalau nggak kerja ya berarti gue nggak punya penghasilan gitu. Oke. Lo gimana lo? Kalau gua sama, ya kita langsung ke poin nomor 3 ya. Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Iya dong, sama dong, idem. idem yang mana nih? Gabungan dari kalian berdua. Licik ya, jadi yang terakhir gitu jawabannya. Ya jadi ya bener ya, orang kerjanya kan kerja sendiri ya istilahnya ya. Kalau mungkin buat orang yang kantoran ya ini valid gitu ya, kalau dia stres jika tidak ada kerjaan yang diberikan atasan ya berarti dia mungkin tanda-tanda workaholic gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau kita sebagai istilahnya apa ya, orang yang kerja sendiri gitu,
stres jika tidak bisa bekerja itu lebih ke arah penghasilan sih. Ya, setuju. Gue juga setuju sih berarti. Kalau misalnya nih penghasilan tetap lancar gitu ya, biarpun kita nggak kerja, ya gue sih nggak stres ya. Happy ya. Happy lah. Gue tinggal main gitu, gue tinggal jalan-jalan dapat duit, ya gue nggak stres lah. Betul. Gue juga happy sih, betul. Ya kayak gitu lah ya. Jadi stres jika tidak bisa bekerja mungkin lebih ke ininya, lebih ke penghasilannya sih kalau buat gue sih. Mungkin kalau gue saat ini gue ngantor lagi nggak ada kerjaan, ya gue nggak stres sih, gue happy gitu. Gitu Ci. Siap. Kalau- Setuju. Kalau lagi nggak ada kerjaan di kantor, Heeh. happy aja udah. Oke, siap. Oke. Ciri Oke. yang ketiga nih, silakan Ci. Mudah sakit. Oke. Nah. Kalau Ini- dari Glance-nya sih ya, ada artikelnya, tanda lain bahwa kamu merupakan seorang workaholic adalah sakit karena bekerja. Waduh. Kalau kita mungkin sakit karena tidak punya pekerjaan. Sakit karena tidak punya penghasilan gitu ya. Tapi gue mau nanya personal ke kalian berdua deh. Kan kita sama-sama pernah kerja di kantor juga kan ya? Ya. Ada office hour-nya. Nah, kalian pernah nggak sih kayak gitu sakit karena bekerja waktu office hour? Oh, ada banget. Waduh, Wah, Dong. gimana langsung nih langsung. waduh, Boleh? udah di checklist nih. Udah checklist. Checklist langsung. Ini 1 2 3 checklist semua ya? Oh enggak. Enggak dong. Oh, satunya enggak. Parah nih. Gimana ceritanya, Ci? Kalau gue sih dulu gue sempat kerja di studio desain ya. Memang maksudnya studio desain itu juga nggak sampai parah banget sih. Tapi dulu tuh sempet ada kejadian kayak pernah kerja sampai jam 3 pagi, and then kayak baru pulang jam 5 pagi tuh pernah gitu. Dan setelahnya ya kayak zombie lah ya, terus kayak nggak enak badan gitu ya. Ya kayak gitu kan, jadi maksudnya sakit ya karena bekerja keras. Jadi budak korporat. Tapi sekarang tidak lagi. Ya ada. Ada sakitnya ya. Tapi apakah itu bisa tergolong mudah? Apa? Bisa tergolong mudah sakit atau Mudah. Oh iya sakit ya. aja? Kalau di sini kan mudah sakit ya. Enggak sih, itu kan kayak karena ya mungkin kondisi badan juga lagi kurang fit atau gimana gitu ya, and then disuruh kerjanya pas lagi begadang-begadang begitu. Tapi ya di luar daripada itu sih nggak sampai yang kayak tiap minggu sakit gitu ya, apapun sakit pala lah, sakit perut lah, apa enggak sih, enggak sampai segitunya. Fragile ya kalau Iya, bahasa Inggris. Fragile. Lumpo ya. Kalau lo pernah nggak? Kalau gue ya, Iya. puji Tuhan sih gue dari awal gue ngantor office hour-nya nggak pernah lembur-lembur sih. Kecuali mungkin yang waktu ngantor di Jakarta ya, gue sempet diketok jam 2 pagi gitu. Tapi itu sekali-kalinya doang, tapi nggak pernah sampai sakit juga sih. Mungkin karena gue juga strong ya orangnya ya. Rajin berolahraga. Waduh, pencitraan sekali ya. Aduh, nggak ada yang setuju bos. Kita sama-sama tahu itu sebuah pencitraan ya. Yang bikin gue sakit adalah gue nggak punya uang itu doang. Balik lagi, hamba uang. Jadi kalau mudah sakit gue enggak sih. Nah kalau lu gimana? Gue di tiap kantor pernah sakit sih. Wah, ini. Terutama yang sebelum yang ya 2016 tuh gue 2 kali masuk rumah sakit. Oh sampai rumah sakit? Jadi gue 2 kali, yang pertama enggak, yang kedua sampai rawat inap. Apa lu tipes bro? Gejala tipes Dua-duanya? enggak. Yang satu lagi itu kena flu Singapura. Ya gitulah pokoknya. Jauh Bingung bener. Banget. Bingung kan? Waktu itu gue gara-gara habis dinas kayak kecapean segala macam ya. Itulah ya setelah bekerja keras. Dinas di Pokoknya- Singapura by the way. Enggak. Justru enggak di Singapura. Tapi nama flu-nya flu Singapura. Aneh banget ya. Itu Oke.
Itu karena ya mungkin karena dinasnya lumayan lama, jadi pas balik jadi capek banget, terus langsung kerja kan hari itu. Besoknya langsung drop, langsung ke rumah sakit, cek kena flu Singapura gitu. Oh, jadi tergolong mudah sakit nggak itu? Lumayan waktu itu. Lumayan ya. Lumayan waktu itu. Apa karena memang daya tahan tubuh lu lemah apa gara-gara kerjaan? Mungkin ya itu, mungkin karena badan gue juga ringkih juga, terus kerjaannya juga lumayan, workloadnya tuh kantor yang dulu. Oke, Jadi ya begitulah. ini checklist ya buat lo ya, mudah sakit. Ya buat gue iya sih. Oke. Ini lanjut ya, kita ke nomor 4 nih. Mm-mm. Menjadikan kerja sebagai pelarian. Nah lo. Nah lo, pelarian dari apa ya? Nah, pelarian dari apa kan bisa macam-macam tuh. Mm-mm. Banyak kan, luas Banyak, nih. iya. Nah, kalian gimana? Siapa dulu lah? Nah, ini dong narasumber dulu dong. Boleh. Gimana Ci? Ya, Menjadikan kerja sebagai pelarian. Gimana, Ci? Ya itu ya pertanyaannya, pelarian dari apa ya? Dari waktu luang mungkin kayak tadi. Oh iya. Tapi ini kok dibaca lebih lanjut sebenarnya dari sumbernya tadi bisa jadi kayak mengurangi rasa bersalah, cemas atau bahkan depresi ya Iya. katanya. Ya mungkin pelarian dari itu. Enggak sih ya kalau gue. Kenapa diketawain? Mikirnya ada panjang tuh tadi, pause-nya ada panjang. Ya kan harus refleksi diri dulu, nanya dulu ke dalam diri, benar nggak ya gue melarikan diri ternyata selama ini saat bekerja. Nah soalnya di Glimpse-nya ini ya ada artikelnya kalimat gini nih. Dilansir dari Forbes, seorang workaholic biasanya bekerja untuk mengurangi rasa bersalah, cemas atau bahkan depresi. Iya. Alih-alih mengatasi apapun yang dirasakan atau permasalahan yang sedang dihadapi, seorang workaholic justru bekerja untuk mengalihkan diri dari itu semua. Nah, kan? Berarti mengalihkan diri dari yang sedang dialami gitu ya. Iya. Iya. Jadi, aduh, gue diputusin pacar nih, kerja gitu. Iya. Wah, si ada ya gimana nih? Bisa jadi loh. Iya. Iya. Akhir hati ditinggal pacarnya gitu misalkan. Terus jadinya kerja. Kerja keras untuk supaya nggak mikirin pacarnya gitu. Iya bisa jadi, bener Bisa juga. aja. Makanya ini dalam loh ini. Kayak wah harus dilihat ke masing-masing nih. Ini topiknya dalam terus kita ketawa-ketawa gitu. Iya gimana sih? Ya kalau gue sih mungkin gue pernah ada di masa itu, tapi untuk sekarang sih enggak ya. Tapi dulu tuh gue pernah sempet kayak ada masanya dimana gue kayak kerjanya tuh freelance lah ya, maksudnya nggak ada kantor, and then gue kerjanya freelance, terus kan jadi mungkin ya banyak waktu luang, terus and then kayak ya itu ya kayak kalian juga kan sebenarnya kerjanya kayak semakin rajin ya semakin banyak kayak gitu kan. Iya. Nah itu jadinya kayak kalau misalkan gua nggak kerja nih jadi kayak ngerasa bersalah gitu, wah gua nggak akan dapat penghasilan nih, kayak gua nggak bisa biayain apa segala macem, and then mungkin ada agak jadinya stres juga, terus ada rasa bersalah juga karena gua nggak menghasilkan sesuatu, jadi malah jadi kayak ya udah gua kerja terus gitu ya, mungkin jadinya nggak merhatiin waktu, nggak merhatiin juga orang sekeliling dan kesehatan juga. Pernah ada lah di masa itu, tapi and then akhirnya gue balik kantor sih. Jadinya ya udah lebih balance justru saat gue kantor. Kalau gue sih gitu ya. Jadi justru kantor ya malah penyelamat lo dari siklus itu ya. Iya, kayak gue merasa kalau gue kerja sendiri tuh jadi kayak nggak ada jamnya buat gue, kayak gue bisa kerja kapan aja, terus gue selama apapun gue bekerja gitu ya, bodo amat. Kalau kantor kan ya udah misalkan lo masuk jam 9 pulang jam 6 gitu ya udah gitu udah ada jamnya.
Dan setelah itu lu mau lembur juga biasa, namanya istilahnya lu mau kerja lagi di rumah juga kayak udah nggak mungkin karena lu capek, biasanya kayak gitu. Abis kerja kantor itu nggak nerima project freelance tuh? Oh, nerima sih. ya nerima lah ya, jujur aja nerima. Tapi kayak menurut gue pribadi sih ya dengan adanya kerja kantoran ada jamnya, ya kayak gue lebih terkendali lah. Oke. Menarik ceritanya, menarik. Justru malah ngantor ya yang bikin work life balance ya. Karena kan pandangan orang selama ini kan work life balance tuh image-nya kayak apa ya, kayak lu kerja setengah hari, and then setengah harinya nyantai-nyantai di pantai gitu kan. Sedangkan kalau kayak gitu kan nggak mungkin tuh kalau sambil ngantor kan. Gitu. Tapi mungkin kita bahas lebih lanjut di next episode ya tentang work life balance ya. Siap. Nah, kalau lu gimana, bro? Menjadikan kerja sebagai pelarian. Kalau dari definisi, kalau dari si webnya itu tadi, kayaknya enggak sih, gue nggak pernah begitu. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah sih. Iya. Justru kalau misalkan lagi depresi, lagi nggak bener lah pikirannya gitu ya. Gue lebih malah nggak kerja gitu. Ke Yogyakarta ya kayaknya. Iya, waktu ke Jogja, itu ya. ke Bali lah tiba-tiba. Bali ya. Oke. Ya kalau gue lebih ke situ pelariannya. Kerja malah mungkin kalau menurut gue apa ya, jadi nggak fokus ya, karena gue kan kita kerja di bidang kreatif. Nah menurut gue ketika keadaan lu nggak bener, kondisi pikiran lu nggak bener, itu gue rasa kreatif tuh nggak akan jalan gitu. Apa yang dikerjakan menurut gue malah jadi berantakan kali ya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Kalau menurut lo apa? Pernah nggak? Kalau gue menjadikan kerja sebagai pelarian, mungkin gue lebih tepatnya berlari dari pekerjaan kali ya. Sebisa mungkin nggak kerja ya? Kalau ini ya, kalau mengurangi rasa bersalah, cemas, depresi, gue lari sih dari pekerjaan sih. Iya betul. Karena itu semua yang bikin gue depresi, cemas. Tapi ada masanya juga sih dimana gue bisa dibilang gue gila kerja juga ya. Ya sama sih waktu itu kayak waktu gue bilang gue nggak punya hobi kan waktu itu kan. Ya tiap pagi gue ngapain ya, larinya ya kerja gitu. Ya daripada bengong ya kerja gitu. Sampai sama kayak yang Nay bilang, jadi kalau sehari, bahkan waktu itu ya kalau gue setengah hari main game, gue merasa bersalahnya sampai malam tuh. Waduh. Kayak harusnya gue bisa menghasilkan ini hari ini gitu, harusnya gue bisa dapat segini nih gitu. Oke. Kok gue malah main game sih gitu. Oke. Lo pernah berada di tahap itu berarti ya? Iya pernah. Kalau sekarang tidak. Sekarang tidak lagi. Sekarang saya lari dari pekerjaan. Setengah hari bermain pun tidak ada rasa bersalahnya. Waduh. Karena istri saya pekerja keras. Nggak bercanda guys. Gue tetap menjadi suami yang bertanggung jawab. Gimana? Valid gak? Tadi kan prioritas utamanya keluarga ya? Iya betul. Oke. Valid ya? Valid. Itu udah di-confirm tuh. Oke, kita ke ciri yang selanjutnya kali ya. Iya, boleh. Tidak punya waktu untuk kehidupan pribadi. Nah, kehidupan pribadi di sini mungkin kayak yang tadi dibilang ya, keluarga atau pacar, relasi, atau bahkan hobi mungkin yang kita kemarin bahas gitu. Ya. Nah, tidak punya waktu untuk kehidupan pribadi.
Enggak lah. Gue Enggak lah selalu ya. prioritaskan me time. Wah, sangat Sepakat ya kita. Sepakat ya kita. Sepakat lah. Oke, lanjut. Kalau gitu ke nomor 6. Siap. Nomor 6. Tidak menyadari kondisi ini. Nah, jangan-jangan kita semua ada di nomor 6. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita nggak menyadari kondisi Ya, ini. sebenarnya kita workaholic kan kita nggak tahu. Ya. Gimana nih? Wah, kalau ini sih gimana mau dibahas ya kalau tidak menyadari kondisi ini ya. Ya makanya justru kita bacain ciri-ciri ini supaya kita tahu. Betul, setuju. Kalau dari 6 poin tadi, mungkin beberapa kita udah pernah ngalamin dulu kali ya. Ya dulu ya. Kalau, Dulu betul. mungkin sekarang udah lebih balance kali ya. Mungkin kita udah semuanya sama-sama sadar kali ya. Sudah bertobat. Iya, jadi ya sebisa mungkin work-life balance lah ya. Amin guys. Ya, itu tadi 6 poin tanda-tanda seseorang workaholic. Kita bertiga enggak lah ya. Iyalah ya. Self judgment ya. Kita self claim ya. Seimbang lah, cukup seimbang. Cukup seimbang lah. Nah, karena tadi kita udah ngomongin ciri-cirinya nih, sekarang kita juga perlu tahu dampak menjadi workaholic itu apa. Nah, kalau dari Glints ini ada 4 ya dampak dari workaholic. Mungkin gue sebutin selewat aja ya. Resiko penyakit mental, resiko penyakit fisik, mengganggu kehidupan pribadi, merusak pola tidur. Nah, kalau menurut kita masing-masing nih, apa sih dampak menjadi workaholic? Gimana Ci? Silakan, boleh Ci duluan. Mungkin ya karena ini juga bahasnya negatifnya dulu ya, negatifnya lah ya. Gak tau ya, ada Oke. positifnya nggak ya menjadi workaholic, gue juga masih mikir sih. Cuman kalau dari gue pribadi sih, gue setuju banget sama yang merusak pola tidur, mental juga. Ya penyakit fisik kan ya kadang-kadang juga bisa berhubungan dari pola tidur ya. Kayak kalau tidur lu keganggu tuh kayak udah langsung nggak enak deh. Kayak waktu dulu gue pernah kerja begadang juga kayak besokannya tuh ya lu kayak zombie gitu, kayak hidup tapi kayak setengah gitu nyawanya. Ya kayak gitu kan karena kurang tidur. And then abis itu ya lu bisa jadi sakit gitu-gitu. Terus kalau kayak penyakit mental ya mungkin buat anak-anak sekarang ya, anak-anak sekarang kayak langsung gue pengen healing gitu ya karena gue udah bekerja keras, gue udah diperbudak gitu ya. Waduh. Ya kayak gitulah mungkin untuk anak-anak zaman sekarang. Tapi kalau gue pribadi ya ya puji Tuhan nggak sampai mengganggu mental sih ya dulu. Berarti gue nggak workaholic dong. Tidak. Terus apa lagi ya selain dari itu, ya mungkin lu jadinya nggak bisa prioritasin diri lu sendiri gitu ya, bahkan Ya, setuju. nggak usah bicara kayak teman ataupun keluarga ya, diri lu sendiri juga lu udah nggak prioritasin gitu dengan lu nggak jaga pola tidur ataupun lu juga jadinya sakit, nggak bisa jaga hidup sehat lu gitu. Itu sih ya cukup setuju sih gue sama dampak-dampak ini. Cuman ya setelah gue pikir-pikir lagi, dampak positif menjadi workaholic adalah ya lu banyak duit. Mungkin ya Oke, kalau bisa jadi. mungkin situasinya kalau kerja sendiri ya. Oh iya benar-benar. Kalau kerja sama kantor atau perusahaan Iya, sih betul. ya gajinya ya gajinya segitu ya, aja. Segitu tapi lu aja, betul. mintain kerjaan terus ya. Ya kalau lu kerja sendiri ya lu bisa mungkin banyak duit untuk bayarin obat-obat lu kalau lu sakit. Betul, bisa jadi ya. Jadi bisa dipersingkat mungkin lu kalau workaholic mencari uang untuk dokter gitu ya. Ya, betul. Membantu teman-teman lu yang dokter mungkin bisa jadi. Tapi beberapa poin tadi ada poin positifnya tuh buat mungkin ya berfungsi buat yang freelance ya, tadi bener ya. Ketika lo workaholic duitnya jadi banyak. Iya sih.
Jadi ini semuanya bertumbuh pada duit sih kalau dari tadi gue perhatiin ya. Kalau lo gimana? Oke. Kalau gue apa ya? Yang pasti sih dampaknya kalau lo workaholic, mungkin dulu ya gue pernah merasakan juga ada di posisi tersebut. Dampaknya jadi lo nggak tahu limit, jadi nggak punya limit. Jadi kadang-kadang ya mungkin prioritasnya jadi nomor 2 kan ketika lu workaholic tuh apa ya, prioritas lu kan jadi kerja tuh, terus kalau sekeliling lu jadi nggak diperhatiin, jadi nggak punya social life lah gitu. Jadi ya lu pertama itu limitnya, jadi lu nggak tahu tuh social life lu apakah terurus atau enggak. Gitu ya, jadi waktu juga tuh lu juga nggak tahu limit waktu lu gitu. Kadang-kadang lu kerja jadi berjam-jam gitu, padahal di kantor mungkin cuma berapa jam sih kantor? 8 ya. 8 lah ya. 8 jam kerja ya, biasa di kantor 8 jam kerja, mungkin lu jadi nggak tahu limit, jadi di rumah bawa kerjaan kantor gitu. Itu tuh dampak-dampak apa ya, negatif yang akhirnya kejadian ya ketika lu workaholic gitu. Nah kalau gue ya dampak menjadi workaholic, mungkin yang simpel-simpel dulu buat diri sendiri, kayak kadang suka lupa makan gitu ya. Ya, setuju. Terus suka lupa waktu, lupa waktu tuh bahkan kayak hari ini hari apa ya gitu. Nah. Gitu kayak perasaan masih Selasa tapi udah Jumat gitu. Ya. Nah, sering kali kita merasakan seperti itu. Mungkin sekarang juga kita merasakan seperti itu ya. Betul. Kayak harus kebaktian nih hari Minggu ternyata. Waduh, ternyata. Dan bahkan ada ya teman gua nih waktu zaman pandemi beberapa tahun kemarin ya. Kebaktian kan online sambil buka program desain dong. Waduh. Wow. Gila ya, ada ya orang kayak gitu ya. Bener. Gila ya. Benar-benar prioritasnya jadi 2. Nah, bahkan dampak menjadi workaholic ya, kehidupan iman juga terganggu, guys. Bener banget sih. Ya, mungkin dampaknya itu kali ya, dari setuju sih sama si Glintz ini ya. Ada resiko penyakit mental, resiko penyakit fisik, mengganggu kehidupan pribadi, sama merusak pola tidur. Itu udah berentetan semua tuh, itu berhubungan semua tuh. Iya. Gitu. Mungkin kalau di tadi sempat mention juga dampak positif. Apa ya dampak positifnya kalau dicari-cari ya, kalau kerja sendiri ya mungkin bisa dapat duit lebih banyak gitu. Tapi apakah lu rela menukarkan semua itu demi uang gitu? Wow. Mungkin Cukup deep ya. Yang benar-benar suka kerja kan gila, tadi juga definisinya kayak dia benar-benar suka. Ya mungkin dia menemukan kesenangan di dalamnya. Jadi kayak fulfilling gitu. Kok ngomongnya juga sambil berbinar-binar gitu matanya. Tapi mungkin itu ya, kalau mungkin apa ya, prioritas juga kali ya. Iya. Ya, prioritas. Betul. Oke, sekarang kita sampai di poin terakhir nih. Kita udah bahas ciri-cirinya, kita udah bahas dampak menjadi workaholic juga. Sekarang cara mengatasi workaholic buat kita semua yang mungkin kita ngerasa kita ini workaholic gitu. Cara mengatasi kebiasaan workaholic menurut glintz.com ya, dari artikel ini ya. Yang pertama, dia kasih tips diskusi dengan atasan gitu. Jadi bisa minta mengurangi workload-nya atau workflow-nya gimana gitu. Kalau kalian yang di kantor gitu ya. Mungkin diskusi dengan atasan ini kayak contoh yang tadi ya, bro, yang kita sempat bilang kalau keterpaksaan gitu ya. Betul. Bukan karena kesenangan orangnya gitu ya.
Jadi diskusi dengan atasan. Yang kedua, coba tetapkan boundaries, punya jam kerja, punya jam pribadi. Ya. Terus ketiga, berkomitmen untuk istirahat. Wah, ini menarik. Penting. Ya, betul. Bahkan istirahat aja harus berkomitmen gitu loh. Kalau gua berkomitmen untuk bekerja. Ini berkomitmen untuk Untuk istirahat. Iya. Betul. Kan biasanya orang goler-goler gitu ya, leha-leha. Aduh, gua harus kerja gitu. Kalau ini, aduh, gua harus istirahat. Itu gimana itu? Workaholic itu. Yang keempat, terakhir, prioritaskan kesehatan. Gitu. Gimana, Ci, mengatasi kebiasaan workaholic dulu? Kalau pribadi ya, pengalaman pribadi. Ya, kalau gue sih kayaknya itu harus datang dari diri sendiri ya menurut gue sih. Kayak yang tadi tuh di ciri-ciri workaholic yang poin ke-6 kan kayak lu menyadari kondisi lu kan. Ya. Dengan lu tahu kondisi lu ya akhirnya lu ya justru jadi bisa mengatasi itu. Oh, gue ternyata udah separah itu ya, kayak udah sesuka itu kerja sampai akhirnya gue mengorbankan ya diri gue sendiri, kesehatan, keluarga dan segala macam. Jadi menurut gue ya cara untuk mengatasinya ya lu sadarin diri lu sendiri dulu gitu. Ya. Setuju sih. And then ya mungkin tadi yang kalau yang tadi kan sempat disebutin diskusi dengan atasan. Memang gue nggak terpikir cara ini sih dulu. Gue tuh sempat kerja dulu di salah satu e-commerce, and then ya e-commerce kan workloadnya lumayan banyak ya. Kayak gue di situ kayak keteteran banget dan akhirnya kayak burnout dan ya cukup burnout lah, dan sampai akhirnya gue memutuskan ya udah deh gue out aja gitu. Kayak gue mendingan keluar aja. Ya mungkin itu cara yang gue pakai ya untuk ya mungkin gue juga udah sadar saat itu gue kayaknya jadi workaholic yang kayak gue dilemparin terus kerjaan dan gue nggak suka gitu. Akhirnya gue memilih out. Tapi ternyata di sini ada cara lain ya, diskusi dengan atasan lo ya, ini juga cara yang baik kalau misalkan memang masih bisa dikomunikasikan gitu ya. Ya terus untuk sekarang sih gue mungkin lebih ya mikirin lagi aja prioritas gue tuh sebenarnya apa gitu. Ya kalau emang tadi gue nyebutin kayak gue prioritasin keluarga, ya berarti gue tetap harus bisa membagi waktu antara gue kerja nih, nerima freelance juga, ngantor juga, tapi gue tetap peduli juga sama laki gue segala macam waktu untuk yang ngurus rumah juga kayak gitu sih. Mungkin dari gue itu. Kalau gue ya, cara mengatasi workaholic, main bro. Oke, main Ya, main itu cara terampuh sih. Mungkin kalau yang kerja ya, kalau yang ngantor nih, cara mengatasi pressure dari atasan gitu ya, kerjaan harus beres bla 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 bla. Mungkin di stopping point kerjaan lu bisa ambil cuti dulu kali ya. Istirahat gitu ya. Maksudnya cuti nggak harus jalan-jalan, nggak harus ngeluarin duit gitu. Cuti untuk istirahat buat badan lu deh gitu. Kalau tadi di poin nomor 3 itu disebutkan berkomitmen untuk istirahat. Nah, mungkin komitmen untuk istirahat ini ngambil cuti kali ya. Bisa jadi. Jadi ambil cuti udah menghilangkan diri lu dari, meremove diri lu dari pekerjaan gitu. Mungkin itu bisa salah satu cara terampuh lah gitu. Tapi problemnya kalau cutinya nggak di ACC. Nah itu ya. Itu balik lagi ya. Jadi poin nomor 2 juga valid nih, tetapkan boundaries gitu. Waktu jam kerja lo adalah misalnya jam 9 sampai jam 5 gitu. Sampai jam 6 gitu. Udah itu ya udah gitu maksudnya. Nyampe rumah jangan bawa kerjaan gitu. Kalau dibiasain nyampe rumah kerja lagi gitu ya. Nyampe rumah dalam tanda kutip menyelesaikan tanggung jawab lo yang beres gitu.
Mungkin itu juga jadi apa ya? Mungkin bisa jadi miskom juga ke atasan lu gitu. Oke. Miskom ke atasan lu itu jadi kayak si atasan lu ngasih workload segini gitu ya, ngasih workload 5 gitu dalam sehari. Nah, sebagai seorang manusia ya yang penuh keterbatasan, mungkin kita cuma bisa ngerjain 3 gitu dalam sehari maksimal gitu. 2 lagi kan nggak kekerjain tuh di jam kantor. Ya. Tapi karena atasannya nge-push harus beres, and then dikerjain di rumah, besok paginya disubmit, si atasan itu bakalan mikir kalau orang ini dikasih 5 sehari bisa gitu. Ya. Itulah boundariesnya kenapa gitu. Ketika lu nggak sanggup 5, dalam ini ya, sebagai catatan, lu nya udah berusaha keras gitu. Betul. Bisa 3 gitu. Bukan berarti diomongin bisa 3, gue 3 aja kali ya. Padahal gue bisa 5 gitu, nggak gitu lah. Ya. Jadi semaksimalnya lu di jam kerja udah gitu. Itu juga mengkomunikasikan kepada atasan kalau gue ini nggak sanggup loh 5 loh gitu. Kalau gue ini butuh bantuan orang lain loh untuk menyelesaikan 5 loh. Mungkin lu bisa tambah sumber daya manusianya gitu. Ya. Setuju sih gue. Kayak gitu. Mungkin dari gue itu ya cara mengatasi workaholic ya. Setuju sih. Oke, jadi mungkin udah panjang juga ya kita ngobrol ya tentang workaholic ini ya. Karena mungkin kita juga relate banget sama workaholic ya. Jadi keasikan ngobrol nih. Nah sekarang kita bakalan simpulin kali ya, what to take from this episode gitu. Ya. Gimana, Ci? Ya pada dasarnya menurut gue sih workaholic ini kalau sampai udah jadi gila sih akhirnya jadi nggak baik ya. Sesuatu yang terlalu berlebihan kan memang selalu nggak baik ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau gue sih ya tetepin lah, maksudnya prioritas lu apa, tujuan lu bekerja juga apa sih yang mau lu dapetin dari lu kerja tuh. Pasti kan kalau kita kerja kan pasti ingin menghasilkan sesuatu gitu ya, bukan cuman uang gitu, tapi mungkin kita juga pengen ya berguna gitu ya, istilahnya mengkaryakan apa yang kita bisa ya. Mungkin itu bisa jadi istilahnya motivasi lu juga untuk kerja ya sesuai dengan kemampuan lu gitu, nggak usah terlalu berlebihan, lu masih punya kehidupan lu yang lain juga. Gitu sih. Oke. Wow, nice. Cukup wise lah ya, cukup wise. Wise. Kalau lu gimana, bro? Apa yang bisa diambil dari episode ini? Kalau gue buat mungkin ya kesadaran diri sendiri kali ya, buat orang-orang yang merasa dirinya workaholic atau yang nggak merasa dirinya workaholic, lo sadar ke diri lo sendiri gitu, lo double check lah gitu, cross check prioritas lo apa, kerjanya buat apa, terus sebisa mungkin disiplin. Paling penting disiplin waktu lah. Disiplin prioritas. Itu tuh udah sangat amat ini ya, membantu buat orang-orang yang mungkin pingin ngurangin perasaan workaholicnya gitu. Buat orang-orang yang pengen mengurangi ya disiplin sih. Disiplin semuanya lah ya, waktu, nanti manajemen kehidupannya, sosial dan lain-lain. Oke. Ya, lo gimana? Apa? Kalau dari gua ya, what to take from this episode, jangan workaholic lah. Oke. Janganlah gitu. Kenapa jangan? Karena ya kehidupan lu gitu, bukan kehidupan pribadi lu doang ya, tapi kehidupan lu dengan keluarga, dengan teman, itu bakal jadi korban sih kalau menurut gue ya. Mungkin satu sisi lu katakanlah lu suka bekerja gitu ya, lu enjoy dengan pekerjaan lu ya, tetap sih kalau menurut gue lu harus bagi waktu buat kehidupan lu gitu. Karena sesuka-sukanya lu sama pekerjaan ya, mungkin orang terdekat lu nggak suka lu bekerja terus gitu. Gitu, orang terdekat lu mungkin merasa nggak terperhatikan ketika lu pulang ke rumah and then lu
kerja lagi gitu. Hmm. Waktu buat mereka kapan gitu. Hmm. Jadi sebisa mungkin janganlah gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau bilang dampak positifnya, mungkin ada aja ya dampak positif bagi seorang workaholic untuk melakukan workaholic gitu. Hmm. Dia akan merasa senang, dia akan merasa achieve something dengan kerjaannya dia gitu. Hmm. Tapi tetap aja in the long run, mungkin kesehatan lu juga makin berumur makin berkurang gitu. Kemampuan lu untuk bekerja juga makin berumur makin berkurang gitu. Jadi kalau udah dibiasain dari muda mungkin sampai tua kayak begitu kali ya. Iya nggak sih? Ya. Jadi relasi dan segala macamnya bisa dikorbanin demi pekerjaan gitu. Ya, setuju. Berarti ini ya sadar ke sekitar lah ya. Sadar ke diri sendiri and then sadar ke sekitar gitu. Yes. Oke, itu tadi lumayan panjang nih obrolan kita hari ini ya. Ya thank you banget buat Cina ini udah datang, udah ngobrol sama kita. Yuk. Mungkin untuk bahasan-bahasan selanjutnya kalau mau ngobrol-ngobrol bareng kita lagi, mau lah ya. Boleh lah, boleh. Siap. Asal gue kalau jangan gitu. dijudge. Emang Nggak merasa ada. dijudge ya? Nggak ada kita. Oke, kalau begitu. Oke semuanya, thank you semua udah yang dengerin selama ini episode kali ini. Yes. See you in the next episode ya. Yes. Oke, see you next episode. Bye. Bye. Thank you.